Sholat sunnah taubat ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Bebas mau pakai yang 2 rakaat ada riwayatnya, mau pakai yang 4 rakaat juga ada riwayatnya. Jadi kita udah tahu ilmunya. Sholat sunnah taubat berapa rakaat? Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Yang mau ngelakuin 2 rakaat jangan nyalahin yang 4 rakaat. Yang mau ngelakuin 4 rakaat, dia mau taubat pakai sholat sunnah taubatnya 4 rakaat, jangan ngejelek-jelekin yang 2 rakaat. Mau taubat pelit banget lu cuma 2, begitu kata dia. Jangan ngeremehin begitu, sama aja itu mau dosa-dosa lagi, dia sombong. Biarin dia mau sholat 2 rakaat mah, jangan pakai dikata mau taubat tapi pelit banget sholatnya cuma 2, jangan begitu. Ada riwayatnya masing-masing. Kalau ini dikerjakan sholat sunnah taubat dengan cara seperti ini, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, maka fatakunu qad tubta taubatan nasuha, taubatnya kita masuk ke dalam kategori taubat nasuha. Sejak saat itu juga waqad kharajta minadz dzunub tahiran kayaumin waladatka ummuka, kita bersih dari dosa laksana bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Enggak cuma situ, enggak begitu aja. Allah limpahkan pahala kepada kita, ganjaran kepada kita, Allah kasih keberkahan hidup kita, Allah kasih sayang kepada kita, rahmatnya, Allah kasih kita nikmat sehat, afiat, kebahagiaan. At-taibu habibullah, orang yang bertaubat itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, dan orang yang bertaubat dari dosanya maka bagaikan orang yang tidak punya dosa lagi. Buras dosanya orang yang bertaubat. At-taibu habibullah, orang yang bertaubat itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan diberikan keamanan, perlindungan oleh Allah, biar kita kagak kejebak lagi sama dosa, biar kita kagak kejebak lagi sama maksiat. Dikasih perlindungan sama Allah, jauh kita dari dosa, diselamatin kita, jauh bahkan dari bala dunia akhirat. Ini berkat kita taubat kepada Allah. Ya, kita bakal semuanya kita dapetin bila kita sholat taubat begini caranya yang diajarkan oleh ulama. Ini namanya kamalut taubah, penyempurna taubat. Nawaina lamana wa salafuna salihan Allah yudkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa muradana fi muradihim wa maqasidana fi maqasidihim ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wa tabi'in wal malaikatil mukarramin wal awliya was syuhada was salihin wal ulama'il amilin wal a'immatir rasyidin wa muqallibihim fid din wa jami' arwah abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammamina wa ammatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal waqifin wal waqifat fi hadzal masjid annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ala niyatin Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yakin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadiyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari yang berkah ini Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita dengan keberkahan hadirnya kita majelis ilmu di pagi hari ini. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah Ta'ala limpahkan nikmat sehat afiat lahir batin kita sehingga kita dapat menjalankan segala macam rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini sampai pada ujung penghabisan Ramadan kita pun meraih daripada kemenangan di hari raya Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan menutup pembahasan kajian Ramadan kita, yaitu terkait taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Ta'ala yang merupakan salah satu aspek penting dalam Miftahul Jannah, yaitu kuncinya surga. Sebab di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Miftahul Jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kata Nabi kita Muhammad SAW bahwa kuncinya surga adalah kalimat syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan juga di dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bahwa man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya ketika menjelang ajal, menjelang kematian, yaitu kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, kuncinya surga adalah kalimat tauhid, syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan bertaubatnya kita kepada Allah Ta'ala itu merupakan salah satu aspek kewajiban yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Sajak menuliskan bahwa dikatakan oleh sebagian para ulama, inna kalimata la ilaha illallah ithna asyar harfan fala budda annahu wajaba biha ithnata asyarah faridah
sittatun zahirah wa sittatun batinah. Amma zahirah fattaharatu wassalatu wazakatu wassaumu wal hajju wal jihad. Wa ammal batinah fatawakkul wat tafwid was-sabru war-ridha waz-zuhdu wat taubah. Jadi kalaulah kita pengen masuk surga, kalaulah kita kepengen hidup kita bahagia di dunia, khususnya bahagia di akhirat, perhatikan ini saudara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan yang jawab salam udah beli baju lebaran. Belum beli. Ya habis dari sini bisa kebeli, amin. Kata sebagian ulama, dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja, inna kalimata la ilaha illallah ithna asyara harfan. Sesungguhnya pada kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Kalimat la ilaha illallah yang merupakan kuncinya surga itu terdiri dari 12 huruf. Lam, alif, ilaha, hamzah, lam, ha, hamzah, lam, alif, alif, lam, ha. Ada 12 huruf. Yang kata sebagian para ulama, saudara, itu bahwa diwajibkan pada diri kita, yaitu 12 perkara, ada 12 kewajiban. Dari 12 huruf, maka ada 12 kewajiban bagi diri kita yang bertauhid, yang kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa 12 aspek kewajiban tersebut? Dari 12 kewajiban itu sangat penting bagi kita. Kalau kita pengen masuk surga, 12 kewajiban ini kita terapin dalam diri kita. Dari 12, yang 6 itu kewajiban zahir, dan yang 6 satunya lagi itu kewajiban batin. Apa yang zahir? 1, fattaharatu taharah, wassalatu salat, wazakatu zakat, wassaumu puasa, wal hajju haji, wal jihadu yang keenam jihad. Itu yang zahir, aspek kewajiban yang mesti kita lakukan adalah yang 6 perkara tersebut. Wa ammal batin, adapun yang batin, kewajiban yang batin ada 6 juga. Fatawakul, yaitu tawakal kita kepada Allah. Wa tafwid, wa sabru sabar, wa ridha, wa zuhud, dan yang keenam at-taubatu, yaitu bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada sebelumnya di minggu-minggu lalu kita telah bahas ada hakikat taubat. Kenapa pentingnya kita bertaubat kepada Allah? Ada juga rukun-rukun atau syarat-syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minggu lalu kita bahas terkait agar kita bisa beristiqamah di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pagi hari ini, sekarang ini kita akan membahas penyempurna taubatnya kita kepada Allah. Agar taubat kita benar, taubat kita taubat shadiqah, taubatan nasuha. Lebih-lebih sekarang ini kita berada di 10 akhir bulan Ramadan.
Karena Nabi kita Muhammad SAW itu sangat menilai keistimewaan malam terakhir di bulan Ramadan dibandingkan malam-malam sebelumnya. Dan keistimewaan itu ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan melakukan berbagai macam ibadah khusus yang dilakukan oleh beliau pada malam-malam terakhir 10 malam akhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, bahwa Rasulullah SAW meningkatkan kesungguhan ibadahnya di 10 akhir bulan Ramadan yang tidak dilakukan oleh beliau pada hari-hari sebelumnya. Malam 10 akhir di bulan Ramadan itu merupakan momen spesial, momen yang paling potensial terjadinya peristiwa mulia, yaitu Lailatul Qadar. Oleh sebab itu hadirin, pada kesempatan ini kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh meraih malam yang lebih utama daripada 1000 bulan tersebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kemuliaan tersebut, dapat meraih keutamaan malam Lailatul Qadar? Tentunya dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah, dan melakukan amal-amal yang baik di malam-malam tersebut. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, taharrau lailatal qadri fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, yaitu di malam ganjil, di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau menanyakan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Sayyidina Umar nanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menjawab, ahabbul a'dad ilallah al-witr wa ahabbul witr ilaihi as-sab'ah. Allah paling demen sama angka ganjil, dan angka ganjil yang Allah demen adalah angka 7. Langit ada 7, bumi ada 7 lapis, kita tawaf 7 kali keliling, kita sujud, anggota sujud ada 7, bahkan seminggu ada berapa hari? 7 hari. Jadi Allah demen sama angka 7. Allah demen angka ganjil, dan angka ganjil yang Allah paling demen adalah angka 7, as-sab'ah. Maka kata Abdullah bin Abbas, malam Lailatul Qadar yang ada angka 7-nya dari 10 malam akhir itu, yaitu 27 Ramadan. Maka banyak ulama sepakat Lailatul Qadar itu terjadi di malam ke-27 Ramadan. Bahkan ditambahkan oleh beliau, oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata beliau? Bahwasanya surat Al-Qadar itu inna hadhihi surah 30 kalimah. Sesungguhnya surat Al-Qadar itu ada 30 kata, tersusun dari 30 kata. Wa qawluhu ta'ala hiya huwa sabi' wa ishrun.
Dan pada kalimat atau perkataan Allah di surat Al-Qadar, yaitu di kalimat hiya salamun hiya hatta matla'il fajar. Kalimat hiya-nya ini adalah urutan ke-27. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kalimat hiya ini kembali kepada Lailatul Qadar. Ya, hiya ini kembali kepada Lailatul Qadar, dan kalimat hiya atau kata hiya ini berada di urutan ke-27. Begitu. Maka jadi para ulama pun sepakat, banyak yang sepakat terkait Lailatul Qadar itu di malam ke-27 Ramadan. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu tersembunyi di malam-malam Ramadan. Atau bahkan juga ada yang mengatakan berpindah-pindah di malam-malam Ramadan, dan tidak bisa ditentukan secara pasti waktu malam Lailatul Qadar tersebut. Tidak bisa ditentukan, tidak bisa ditetapkan pada malam tertentu. Jadi setiap kita selaku umat Nabi Muhammad SAW hendaknya mempersiapkan diri kita dengan kita memperbanyak ibadah, melakukan amal baik, bahkan bermunajat, memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tiap malam bulan Ramadan. Kita perbanyak doa-doa kita, apa yang menjadi hajat kita. Bahkan kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidah Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku ini berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, kata Sayyidah Aisyah, apa yang mesti aku baca doanya ya Rasulullah ketika itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Kata Nabi, bacalah doanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doa yang mesti dibaca di saat malam Lailatul Qadar. Karena kita nggak tahu malam itu kapan dan tidak bisa ditentukan pastinya. Jadi setiap malam kita baca doa itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu, Engkau ya Allah itu Maha Pemaaf, afuwun, karim, Maha Pemurah. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau demen memaafkan, maka maafkanlah aku. Jadi kita minta maaf tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan. Cuma ampunan sama maaf ini beda gitu, Saudara. Assalamualaikum. Oh, pada nunduk aja husuk banget. Maaf sama ampunan itu beda. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, amin. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa perbedaan maaf dan ampunan, afun dengan maghfirah itu beda. Afun dengan maghfirah itu beda. Kata Imam Al-Ghazali, afun itu memiliki makna menghapus segala dosa. Itu afun. Tapi kalau maghfirah menutup dosa. Maknanya. Jadi maaf itu lebih tinggi daripada ampunan. Afun lebih tinggi daripada maghfirah. Makanya yang Nabi ajarkan kita minta doanya afunnya itu. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena maaf itu lebih tinggi daripada ampunan. Sebab apa? Tadi maaf itu memiliki makna kita bakal dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maghfirah, ampunan, dosa kita cuma ditutup. Yang tadinya dosa ditutup. Kalau diangkat itu masih ada bekasnya. Kayak orang ngecat tembok, ada warna putih, ketika mau tambal tutup itu warna biru, nggak pakai dikerok lagi, langsung dicat tiban warna biru, itu namanya maghfirah. Cat putihnya nggak dikerok lagi, nggak dibersihin, diamplas.
Nah, kalau afun itu diamplas dulu, baru dicat warna biru. Begitu perbedaannya afun dengan maghfirah. Atau begini contohnya, ada orang ngelakuin kejahatan, ngelakuin kriminal, ditangkap tuh sama polisi, orang itu di penjara, dihukum sama polisi. Setelah selesai dilepas dari penjara, saya tanya, catatan kriminal orang tersebut masih ada nggak di kepolisian? Saya tanya, yang jawab yang kompak. Catatan kriminal orang tersebut meskipun sudah dihukum di penjara, catatan kriminalnya masih ada apa enggak? Masih ada. Itu namanya ampunan, maghfirah. Jelas? Ya, jadi catatan kita di kepolisian bekas kita ngelakuin kejahatan kriminal itu masih ada. Cuman kan kita kagak dihukum lagi, kan udah tadi. Itu namanya maghfirah, ampunan. Tapi kalau maaf beda, maaf lebih tinggi. Apa itu maaf? Maaf itu tadi dihapus semua dosanya, bures, disapu bersih. Itu namanya afun. Maka ketika tadi Nabi ditanya oleh Sayyidah Aisyah, apa yang mesti dibaca doanya ketika malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi yang kita minta maaf, afun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam Lailatul Qadar. Ya, maka ini kesempatan emas buat kita, waktu yang sangat berharga untuk kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwa Ramadan itu adalah syahrut taubati wal maghfirah, bulannya tobat, bulannya ampunan. Siapa orang, mau laki mau perempuan, mau tua mau muda, yang bertobat di bulan Ramadan, maka niscaya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berdoa di malam Ramadan, di bulan Ramadan, doa-doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'wat mustajabah. Doanya diijabah. Doa kita biar dosa-dosa kita diampunin, bahkan dihapus sama Allah, disapu bersih dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang paling tinggi adalah bertaubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat shodiqah, taubatan nasuha, taubat yang benar. Itu amalan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, Assalamualaikum, bagaimana cara taubatnya kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesudah kita mengetahui hakikatnya taubat, pentingnya kita bertaubat, syarat-syarat agar taubat kita diterima oleh Allah, dan kemarin juga dibahas gimana caranya biar kita istiqomah di dalam bertobat kepada Allah, karena istiqomah itu adalah perintah dari Allah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, itu perintah dari Allah kita biar istiqomah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya biar taubat kita benar, taubat kita taubat nasuha? Assalamualaikum. Maka caranya adalah taubat itu disempurnakan dengan sholat sunnah taubat. Agar taubat kita benar, taubat kita taubatan nasuha, taubatnya itu disempurnakan dengan sholat sunnah taubat. Bagaimana cara kita sholat sunnah taubat? Nah, ini ada dua riwayat, ya. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau membimbing kita bagaimana cara yang benar untuk kita menyempurnakan taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan sholat sunnah taubat itu. Ya, ada dua riwayat saudara, tolong diperhatikan di kertasnya itu. Ada dua riwayat terkait sholat sunnah taubat. Yang pertama, sholat sunnah taubat itu 2 rakaat. Yang kedua, sholat sunnah taubat itu
ada yang 4 rakaat. Adapun yang 2 rakaat itu riwayat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam Sunan Abi Daud dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yudnibu dzanban fayuhsinu tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, yang ngerjain maksiat, fayuhsinu tuhur, kemudian dia berwudu dengan wudu yang cakep, dengan wudu yang bagus, yang rapi, dia perhatikan sunnah-sunnahnya. Habis itu dia pakai baju yang bersih, pakai baju yang halal, yang suci. Tsumma yakumu, kemudian dia sholat pakai baju yang bersih itu, pakai baju yang suci, yang halal. Biar kata pakai kaos oblong, yang penting bersih, suci, halal, daripada dia pakai gamis boleh dapat nyolong. Ya Pak, biarin pakai oblong, suci, halal, daripada pakai gamis boleh dapat nyolong. Atau kalau kita lebih cakep lagi, ada koko putih pakai sarung, biar kata sarungnya gajah duduk, yang penting suci, halal, daripada sarungnya BHS boleh dapat maling. Agak boleh, yang penting suci dan halal. Tapi lebih bagus pakai putih, cakep kita. Pakai koko putih, pakai sarung. Apalagi kalau pakai sarung yang mahal lagi, BHS, mendapat beli. Pakai duit yang halal juga. Lalu dia sholat 2 rakaat. Rakaat pertama dia baca surat Qul ya. Habis Fatihah dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua dia baca Fatihah, kemudian dilanjut surat pendeknya Qulhu, yang langganan aja, suratnya yang langganan. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua Qulhu, gitu, yang langganan aja Pak, jangan panjang-panjang. Ya. Kemudian minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah terima tobat kita. Itu riwayat yang pertama, Saudara. Sampai sini paham? 2 rakaat. Ya, dengan kita wudu dulu yang cakep, pakai pakaian yang suci, yang halal, kalau bisa yang mahal sekalian, yang bagus. Itu. Jangan mau ibadah pakai kaos yang jelek, koko yang tadinya putih udah kuning. La ilaha illallah. Pakai yang mahal kalau ibadah. Ya, bukan ria, bukan, Allah demen sama yang indah. Gitu. Jangan koko udah pada bolong, iya udah kuning, yang cakep kalian, pecinya, sarungnya. Sholat dah 2 rakaat, tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi suratnya yang langganan. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua Qulhu. Apalkan itu mah? Lah iya apal banget itu, gacoan. Assalamualaikum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun riwayat yang kedua yaitu salat sunnah taubat 4 rakaat. Di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal dari Abu Darda meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma qama fa shalla rak'ataini aw arba'an maktubah aw ghairu maktubah yuhsinu fihinna ar-ruku' was sujud thumma
istaghfarallah ghafara lahu. Siapa orang yang berwudu lalu dia perbagus wudunya, dia cakepin wudunya, ya, tsumma qama fa shalla rak'ataini aw arba'an, kemudian dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maktubah aw ghaira maktubah, yusina fihinna ruku' wa sujud, dia khusyuk, dia bagusin rukuknya, dia bagusin sujudnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaghfarallah, kemudian dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ghafara lahu, maka niscaya Allah taala akan ampuni dosa-dosanya. Jadi 4 rakaat salat sunnah taubat. Ini pun yang tertulis riwayat ini di dalam kitab Minhajul Abidin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau mengajarkan kepada kita cara ini, ya, dengan salat sunnah taubat 4 rakaat. Kalau 4 rakaat saudara, itu 1 kali salam aja. Jadi kagak pakai tasyahud awal. Salat 4 rakaat kagak pakai tasyahud awal, 1 kali salam aja langsung. Jadi langsung 4 rakaat. Surat pendeknya sama, yang langganan aja. Ya, rakaat pertama surat pendeknya kita baca Qul ya, rakaat kedua kita baca Kulhu, rakaat ketiga kita baca Al-Falaq, rakaat keempat kita baca An-Nas. Beres, yang langganan aja, yang gacoan, ya. Jadi begitu sholat sunnah taubat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Bebas mau pakai yang 2 rakaat, ada riwayatnya. Mau pakai yang 4 rakaat juga ada riwayatnya. Jadi kita udah tahu ilmunya. Sholat sunnah taubat berapa rakaat? Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Yang mau ngelakuin 2 rakaat, jangan nyalahin yang 4 rakaat. Yang mau ngelakuin 4 rakaat, dia mau taubat pakai sholat sunnah taubatnya 4 rakaat, jangan ngejelek-jelekin yang 2 rakaat. Mau taubat pelit banget lu cuma 2, begitu kata dia. Jangan ngeremehin begitu, sama aja itu mau dosa-dosa lagi, dia sombong. Biarin dia mau sholat 2 rakaat mah, jangan pakai dikata mau taubat tapi pelit banget sholatnya cuma 2, jangan begitu. Ada riwayatnya masing-masing. Yang 2 rakaat riwayatnya Abu Bakar, yang 4 rakaat riwayatnya Abu Darda. Masing-masing ada ilmunya, ada riwayatnya. Jadi biar jelas kita paham. Assalamualaikum. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita kepengen hati kita bersih dari dosa, semua dosa, yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang kagak disengaja, maka kita mesti berhenti dari dosa-dosa itu. Kemudian kita menyesal karena Allah atas perbuatan yang kita lakukan tersebut, dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa itu. Kalau memang dosa kita meninggalkan kewajiban apa yang telah diperintahkan oleh Allah, seperti kita pernah ninggalin sholat, maka kita kodok sholat kita bayar itu sholat, kita lakuin kodok sholat dari sholat-sholat yang udah pernah kita tinggalin. Habis kita sholat johor, adaan, bangun lagi kita berdiri, sholat kodok johor, kodokan. Habis kita sembahyang asar, sholat asar, adaan, selesai, bangun lagi berdiri, sholat asar, kodokan. Kita kodok sholat kita. Karena kita boleh jadi lagi dulu ketika setelah menginjak usia balik, sholat kita masih banyak bolong-bolongnya. Di umur 15-16 tahun kan udah balik tuh. Ada yang kita pernah sholat cuman maghrib doang, itu juga karena digebrak sama mama bapak kita. Iya, tawa, kenapa Pak? Iya, digebrak, bener gak kata itu ya? Bayang lo, mau jadi apa lo? Kata mama bapak kita begitu.
Iya, sampai digampar saya Pak. Pulang main bola saya dulu maghrib, habis saya digamparin. Iya. Ya, betul nggak Pak? Iya, habis bola kita ditusuk, dibelek, la ilaha illallah, disuruh sembahyang. Itu pernah kita ngalamin begitu. Jadi sholat kita dikodok yang dulu pernah kita tinggalin. Ya, betul nggak? Iya, ngaku aja udah jujur. Kalaulah dulu ada puasa Ramadan yang pernah kita kagak lakuin, pernah kita kagak tinggalin barang sehari 2 hari, digoda, diganggu sama temen kita, puasa loh, kita ke warteg doh, itu. Ya kali aja dulu ada yang ngajakin kita begitu, atau kita yang ngajak lagi begitu ya. Itu ada puasa-puasa yang pernah kita tinggalin, puasa Ramadan, puasa wajib, kita kodok puasa, ya. Mungkin dibarengin di hari Senin Kemis, ya. Puasa bang, iya ini, iya ya Senin Kemis, padahal mau dia lagi kodok itu. Dan terus habis kita kodokin itu semuanya, sholat kita kodok, puasa kita kodok, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sempurnakan taubat kita dengan sholat sunnah atau taubat. Begitu, ngerti dah caranya? Ya. Assalamualaikum. Jadi ujungnya sholat sunnah tuh, ujungnya sholat sunnah atau taubat. Dari kita misal berhenti dari ngelakuin dosa itu, kemudian kita menyesal dan berjanji kagak bakal ngulangin lagi, begitu tuh. Kalau emang yang ditinggalin yang wajib, ya kayak tadi puasa, zakat, sholat segala macam kita kodok, ya. Tapi kalau misalkan kitanya ngelakuin maksiat gitu tuh, ya pernah ngelakuin dosa gitu, kagak pakai kodok, udah ya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disempurnakan dengan sholat sunnah taubat. Kalau misalkan, Assalamualaikum, dosanya kita, maksiatnya kita dosa sama orang, ya, dosanya kita ngomongin orang, tuh, kita datengin orangnya, kita minta maaf, minta redonya, gitu. Kita omongin, maafin bang, kemarin saya ngomongin abang. Kapan? Kemarin. Siapa? Oh, dia. Habis saya dipancing sih, jadi saya ngomong dah tuh. Iya. Baik, kalau ada orang lagi ngomongin orang, tutup kuping. Kalau kagak pergi, jangan ikutan. Ntar kepancing itu. Iya. Emang gitu? Wah, kemarin saya ngeliat anu begitu tuh kata dia. Tuh, baik itu. Jadi nerus kita. Ya bu. Benar nggak bu? Emang lakinya si anu begitu dia lagunya. Akhirnya kita jadi ikutan, mendingan kita pergi kalau ada lagi ngomongin orang. Ya kalau kagak tutup kuping. Gitu Pak, Bu, ya. Jadi kalau dosanya kita sama orang, kita datengin orang tersebut, kita minta maaf. Kita minta maaf. Yang dosanya kita ngambil hak orang lain, dosanya kita ngambil hak orang lain. Nyolong barang orang, ngambil duit orang, ngambil duit laki, sering ya, kagak pakai ngomong, ya, dantain, tadi ngambil segini bang, ya udah kagak apa-apa, ngomong, biar kagak diomong, kan duit laki itu, biar kata laki sendiri juga, ya duit orang namanya, emang laki kita bukan orang, ya orang, yang ngambil duit orang, datengin, balikin itu duitnya. Hak orang, ya. Kalau kita kagak kuat, kagak mampu buat ngebalikin gitu, maka caranya gimana? Minta redo, minta halal, ya, biar bebas gitu, minta halal. Datang tuh, bang, maafin saya ya, saya kemarin ngambil duit abang. Kalau kata dia, ya udah nggak usah ganti, enak tuh, ya berapa? 10 juta. La ilaha illallah.
10 juta, ini ngambil 10 juta, kan ketiga dia. Ya udah nggak usah ganti, baru 10 juta, orang kaya. Ada yang begitu emang. Itu namanya dihalalin, minta redonya, minta halalnya. Nggak perlu ganti, nggak perlu balikin saudara. Tuh kalau gitu. Tapi kalau kata dia begini, loh ganti, maka balikin dah. Kita ganti. Itu jadi utang namanya. Jadi apaan? Utang kudu. Yang namanya utang wajib. Bayar biar kata nyicil, bayar biar kata nyicil. Ya gitu ya. Biar kata nyicil. Karena utang wajib diganti, yang namanya utang wajib dibayar. Kalau dosanya selingkuh, ya itu kagak perlu diomongin ke lakinya, nggak perlu. Kan kagak mungkin kita ngomong, ya kita minta maaf gitu ke lakinya, betul? Kagak perlu. Bang, saya mau minta maaf bang. Ngapa tumben-tumbenan minta maaf? Waktu abang lagi kerja di Kalimantan, bini abang saya tidurin. Kagak banyak bang, cuma 10 kali. Maafin bang ya, gitu. Habis dah ribut, begitu ribut. Jadi kagak usah diomong, kagak perlu itu diomongin. Cukup kita tangisin aja dah ke Allah. Bisa perang dunia itu, kalah Iran Amerika juga. Perang dunia itu kalau diomongin, itu mah udah baliknya ke Allah aja dah. Kita tobat, ya tangisin, kagak perlu diomongin, nggak perlu, ya. Kalau emang kita ada keluangan gitu tuh, kita ngelakuin kebaikan atas nama fulan bin fulan, itu caranya. Atau kita doa, ya Allah maafin fulan bin fulan, ya Allah maafkan, Allahumma gfirli walahu, siapa sebut namanya, terus setiap hari doa begitu, ya. Kalau emang benar-benar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah itu semuanya, baru dah setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan dengan sholat sunnah taubat. Berapa rakaat? Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Caranya, Assalamualaikum. Kita berwudu, bersuci terlebih dahulu. Kita wudu yang cakep wudunya, yang bagus wudunya, kita perhatiin daripada rukun juga sunah-sunahnya, doa-doanya, yang cakep kita wudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wudu itu ibadah. Jadi kita wudu yang cakep kita perhatiin, pelan-pelan gitu, jangan terburu-buru. Kalau perlu kita mandi dulu, mandi biasa aja, mandi dulu yang rapi, cakep, wangi, kita ambil wudu yang bagus juga wudunya, kemudian kita pakai baju yang suci, baju yang halal. Biar kata pakai oblong atau koko putih, yang penting suci dan halal, daripada pakai gamis boleh dapat nyolong. Habis itu kita cari tempat yang sepi, tempat yang sunyi, yang kagak ada orang barang atu, yang kagak ada orang yang lihat. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, fi makanin khalin la yaraka illallah subhanah, di tempat yang sepi, yang kagak ada orang yang lihat kecuali Allah. Sendirian, jangan sampai anak bini juga tahu. Kagak ada boleh yang tahu. Udah kita di tempat sepi tuh, ya, udah kita di tempat sepi, baru kita sholat. Mau yang 2 rakaat atau yang 4 rakaat. Niatnya usolli sunnatat taubati rakaataini. Kalau yang 2 rakaat. Kalau yang 4 rakaat, arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Setelah kita sholat, kata Imam Al-Ghazali,
thumma taj'alut turab ala ra'sika. Taburin tanah tuh di kepala kita. Ini namanya orang-orang frustasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan zaman sekarang kita kagak mungkin kayak kagak ada tanah, orang rumah kita ubin, keramik, malah ada yang pakai anuan tuh granit ya, ke marmer. Udah itu kalau kagak bisa kagak perlu kita tabur tuh kepala kita pakai debu atau tanah gitu. Terus gimana? Ingat-ingat dosa kita. Sebutin dosa kita atu peratu. Kita sebut, kita ingetin gitu. Dengan kita ngomelin diri kita nih, ngomelin diri kita sambil sujud kita. Habis sholat tuh, udah selesai salam, kita sujud. Ya, kita ngomelin diri kita. Tuh, tadi ada bacaannya tuh ya. Kalau apal baca di saat sujud. Tapi kalau nggak apal, kagak perlu dah sujud. Udah ambil lihat aja tuh doanya tuh tadi. Dengan hati yang berduka, biqalbin hazin, ya, nangis kita keluar air mata dengan suara yang lantang, bisautin alim, baca tuh doanya. Apa doanya? Ya, amma tastahi ya nafsu, amma ana laki antatubi, alaki taqatun bi adabillahi subhanah, alaki hajatun bi sukhtillahi subhanah. Tuh, itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya begini nih. Kalau kagak bisa itu udah ngomong aja dah, ngomong sama diri kita gitu. Ngomong pakai bahasa kita. Wahai diri, sebut nama nih kalau perlu. Firman. Begitu. Lu punya malu apa kagak sebetulnya? Man, lu punya malu apa kagak sebetulnya? Mau sampai kapan lu kagak tobat? Udah waktunya lu tobat gitu tuh. Ngomong ke diri kita nih. Badan udah loyo, rambut udah putih gitu. Udah kagak kuat lagi diri kita. Emang lu kuat ngadepin siksanya Allah? Emang lu kuat ngadepin siksanya kubur? Ngadepin siksanya akhirat? Lu pikirin tuh. Lu punya dosa sama orang, lu nyakitin hati orang, dosa lu ngomongin orang, dosa ninggalin ibadah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa lu udah banyak, man. Maksiat mulu, umur kagak ada yang tahu, umur udah pengen habis di dunia. Mau sampai kapan dosa mulu, maksiat mulu, man? Ngomong sama diri nih. Firman. Emang bekal lu udah banyak buat di akhirat? Emang sholat lu udah berapa rakaat? Puasa lu udah berapa banyak? Ngomong nih kita sama diri kita nih. Ibadah lu udah banyak ke Allah. Udah punya bekal nih di akhirat. Sampai kapan kagak mau bertobat sama Allah? Ngomong terus kita tuh ya. Sampai air mata kita turun gitu. Sampai air mata kita keluar gitu. Nangis kita ke Allah. Mau sampai kapan lu begini aja? Lu kan ujungnya mati. Emang lu udah siap? Siapa yang mau nolongin lu ntar di akhirat, man? Firman. Kalau lu kagak mau bertobat, siapa yang bakal nolongin lu? Balik dah ke Allah gitu tuh. Ngomong kita begitu. Ngomong ke diri nih, ngomong ke diri kita. Selesai itu kita ngomelin diri kita, kita bangun dari sujud, duduk kita lanjut bermunajat. Ya. Munajat dulu baru doa. Munajat itu apa? Munajat itu kita ngobrol. Munajat itu kita ngobrol sama Allah. Kata Imam Al-Ghazali, "Tsumma tarfa'u yadaika ila Rabbir Rahim subhanah." Angkat kedua tangan kita. Angkat tangan kita. Kemudian kita ngomong ke Allah begitu. Ya, Ilahi abdukal abik raja'a ila babik. Abdukal asi raja'a ila sulhi. Abdukal mudhnib ataka bil udri. Fa'fu anni bijudika wa taqabbalni bifadlik. Wandur ilayya birahmatika Allah ighfirli ma salafa minad dzunub wa asimni fima baqiya minal ajal fa innal khaira kulluhu biyadik wa anta bina raufur rahim. Munajat kita ngomong ke Allah, ya Allah, hambamu yang lari dari engkau kini kembali menuju kepada pintumu. Hambamu yang menjauh kini ingin dekat kepadamu. Hambamu yang dulu ngebangkang ini pengen kembali berdamai, pengen kembali kepada kebenaran.
Hambamu yang dulu berlumuran dosa kini datang kepada pintu maafmu, minta maaf. Ya Allah, maafkan kesalahanku dengan kemurahanmu, terimalah taubatku dengan karuniamu, pandanglah diriku dengan pandangan kasih sayangmu. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Aku mohon di sisa umur Engkau menjaga dan melindungi dari dosa. Jangan sampai kejebak dosa lagi ya Allah. Jangan sampai kejebak maksiat lagi ya Allah. Kebaikan semua ada di genggaman-Mu. Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Pengasih ya Allah. Kami hamba yang banyak salah, banyak dosa, ampuni kami ya Allah. Engkau Maha Suci ya Allah. Yang boleh dekat dengan-Mu adalah yang suci. Kami hina, kami kotor, bersihin ya Allah, bersihin ya Allah. Ampuni dosa kami, maafin segala salah kami, hilaf kami. Ngomong kita ke Allah begitu, itu namanya munajat. Ngomong terus, sampai kita keluar air mata, sampai kita nangisin diri kita ini. Kita ngerasa rendah, ngerasa hina di hadapan Allah. Baru kita baca doa, minta ke Allah. Ya mujalliya a'dha'imil umur, ya muntahhiya himmatil mahmumin, ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ahatat bina dhunubana antal makhdhur laha ya makhdhuran likulli shiddah, uddakhiruka li hadhihi sa'ah fatub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya man la yushghiluhu sya'nun an sya'nin wala samunan samin, ya man la tughallituhul masail, ya man la yubrimuhu ilhahul mulihin, adhiqna barda afwik wa halawata maghfiratik birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa tuh, baca doa itu doa setelah sholat sunnah taubat kita kepada Allah. Habis kita munajat kita baca doa ini, ya Allah, Tuhan yang menampakkan segala perkara yang besar, Tuhan yang menjadi puncak tujuan orang yang mengalami kesulitan hidup. Ya Allah, Tuhan yang bila menghendaki apa saja cukup kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ya Allah, jujur dosa-dosa kami telah membelenggu, mengikat kepada kami. Engkau harapan pengampunan bagi dosa-dosa kami. Ya Allah, yang diharapkan dalam segala kesulitan yang melanda hamba-hambanya, aku berharap kepadamu di detik ini juga. Ampunin dosa-dosaku ya Allah, terima taubatku ya Allah. Engkau Maha penerima taubat, innaka antat tawwabur rahim, lagi Maha penyayang. Wahai Allah yang tidak pernah tersibukkan dengan apapun, yang tidak terganggu dengan pendengaran hamba-hambanya. Apa yang diminta hambanya, ada yang minta yang lain, tapi aku tahu banyak yang meminta kepadamu, banyak yang merintih kepadamu, tapi rintihanku tidak terganggu dengan rintihan yang lain. Engkau mendengar rintihanku, permintaanku tidak terganggu dengan permintaan yang lain. Engkau tidak akan keliru dengan di dalam memberi apa yang dipinta oleh setiap hamba. Ya Allah, Engkau tidak pernah bosan dengan banyaknya permintaan setiap hambamu. Permintaan yang terus menerus, permintaan yang banyak, Engkau tidak pernah bosan. Kami banyak minta ya Allah, tapi Engkau tidak pernah bosan kepada kami. Kita baca doa, ya Allah, anugerahkan kepada kami kesejukan, barda afwik, kesejukan ampunanmu, kesejukan maafmu, wahalawata maghfiratik, dan manisnya ampunanmu ya Allah. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, innaka ala kulli syai'in qadir. Habis kita doa begitu sama Allah, usap dah wajah kita, kita minta maaf ke Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala permintaan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima taubat kita. Lalu habis itu kata Imam Ghazali, tsumma tusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat apa aja? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca. Tsumma tastaghfiru, kita mohon ampun li jami'il mu'minin wal mu'minat, buat orang-orang beriman. Kita wirid baca tuh sholawat cepet, baca 100 kali, istighfar 100 kali kita baca masing-masing. Ya.
Kalau ini dikerjakan, sholat sunnah taubat dengan cara seperti ini, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, maka fatakunu qad tubta taubatan nasuha, taubatnya kita masuk ke dalam kategori taubat nasuha. Sejak saat itu juga waqad kharajta minadz dzunub tahiran kayaumin waladatka ummuka, kita bersih dari dosa laksana bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Enggak cuma situ, enggak begitu aja. Allah limpahkan pahala kepada kita, ganjaran kepada kita, Allah kasih keberkahan hidup kita, Allah kasih sayang kepada kita, rahmatnya, Allah kasih kita nikmat sehat, afiat, kebahagiaan. At-taibu habibullah, orang yang bertobat itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa taibu minadzanbi kaman la dzanbalah, dan orang yang bertobat dari dosanya maka bagaikan orang yang tidak punya dosa lagi. Buras dosanya orang yang bertobat. At-taibu habibullah, orang yang bertobat itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan diberikan keamanan, perlindungan oleh Allah, biar kita kagak kejebak lagi sama dosa, biar kita kagak kejebak lagi sama maksiat. Dikasih perlindungan sama Allah, jauh kita dari dosa, diselamatin kita, jauh bahkan dari bala dunia akhirat. Ini berkat kita taubat kepada Allah. Ya, kita bakal semuanya kita dapetin bila kita sholat taubat begini caranya yang diajarkan oleh ulama. Ini namanya kamalut taubah, penyempurna taubat. Ya, amalin ini sholat sunnah taubat ini di bulan Ramadan ini khususnya, karena kita nggak ada yang tahu kapan umur kita habis di dunia ini. Ya, jangan sampai urusan kalau ntar maksiat lagi, ntar dosa lagi, udah tobat dulu sekarang dah, jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Yang namanya mati kagak ada yang tahu, bisa-bisa bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan bapak-bapak duluan, bebas milih. Ya, kita nggak ada yang tahu pak, kita banyak dosa, apalagi saya yang banyak ngomong begini. Ya, saya ngajarin kepada bapak-bapak, ayo sama-sama kita amalin ilmu ini, kita sama-sama sholat. Kapan waktunya? Jangan nunggu kapan, segera lakuin. Kalau kagak hafal tuh doa, pegang datu tadi tuh, ya, ambil nangis kita ke Allah. Ya, kapan kita terakhir meneteskan air mata kita untuk Allah? Kapan terakhir kali kita meneteskan air mata untuk Allah? Kapan terakhir kali kita bersujud di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dosa kita udah banyak. Kagak pernah aja sehari lewat kagak pakai ngomongin orang, nggak pernah, pasti ada. Kita ngomongin orang itu dosa. Maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa kita sama istri kita, ada dosa kita sama anak-anak kita, dosa kita sama tetangga, bahkan dosa kita sama orang tua. Ini menjadi mahrum, menjadi kita ini terhalang untuk mendapatkan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan suci Ramadan, dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, Allah taala memberikan kita kesempatan untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah menerima taubat kita, ya Allah menerima taubat kita, ya Allah menerima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya Rabbana, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima taubat kita, Allah terima segala macam rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, berkah daripada mulianya bulan Ramadan, berkah dengan niat sungguh-sungguh kita beristiqomah, bersungguh-sungguh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bijahin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin irhamnallahu bihaqqil fatihah wa bisril fatihah wa bi mu'jizatil fatihah wa bi karamatil fatihah wa bihaqqi man unzilat 'alaihil fatihah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa tafaddal 'alaina bi kullil khair waj'alna min ahlil khair wa 'amilna mu'amalataka ma'al khair wahfadna min kulli fitnatin wa mihnatin wa bu'zin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair
Allahumma khtim Ramadhan lana wa lakum bil qabul waj'al siyamana wa siyamakum wasilatan lidduhur waj'al qiyamana wa qiyamakum takfiran lidhunub tulad duhur. Allahumma thabbit hubbana wa hubbakum lillahil azizil ghafur wa thabbit wa'athir hubbana wa hubbakum li sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi ahli sidqi wa tuhur. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa kullu 'am wa antum bi khair. Allahumma ja'alna fi hadha syahri Ramadan minal mustaghfirin at-taibin faghfir lana dhunubana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Ighfir dhanbana Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa auladina wa ashabina wa azwajina wa dhunuba masyayikhina wa muallimina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan min ummati sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ballighna lailatul qadar wa a'zim lana fiha al ajar. Allahumma in kanat hadhihi lailah lailatul qadar faktub asma'ana fi sahaifil utaqa minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya khaliqal jannati wan nar, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma harrimna ladzata ma'asiyatik warzuqna ladzata ta'atika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya jawadu ya karim, wijudika wa karamika faghfir lana dhanbana nawwir qulubana. Allahumma rzuqna as-saqidah, Allahumma rzuqna as-sakinah fi qulubina wassalamah fi dinina wal afiyah fi abdanina wal barakah fi arzaqina was-sa'adata fi hayatina wasyahadata fi mautina. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya syahadata an la ilaha illallah annana nashhadu annaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Barik Allahumma fi Ramadan, barik Allahumma fi Ramadan, barik Allahumma fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadani Allahu wa ikum ajmain. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa kita kembali lagi di Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.